Oke, teman-temannya udah ada semua ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, mungkin bisa berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin aja untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu. Oke, sip, alhamdulillah. Untuk merekap data kehadiran, kalian bisa presensi di link yang sudah Ibu siapkan di kolom komentar. Kalian bisa isi terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya sembari kalian mengisi, Ibu mau share screen terlebih dahulu. Nah, ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, oke. Sebentar. Ya. Hari ini kita akan membahas terkait peluang kejadian saling bebas. Apa itu peluang kejadian saling bebas? Nanti kita akan belajar hari ini. Nah, masih ingat ya bahwa peluang itu adalah suatu hal di mana manfaatnya itu bisa kita untuk menerapkan sebuah keputusan. Di mana nih keputusan yang harus kita ambil? Kita bisa menerapkan peluang-peluang tadi gitu. Coba kita ingat kembali. Apa sih yang kamu ketahui? Sebelum ini kan kita belajar tentang materi kejadian saling lepas ya. Nah, coba dari pertanyaan 1, bagaimana kejadian yang muncul ketika pelantunan dua buah dadu sebanyak 1 kali secara bersamaan? Kejadiannya bisa apa aja yang muncul? Coba dijawab Mbak Fitri. Itu, Bu, lantunan buah dari itu bisa muncul angka Sip. Iya, 3. menyatakan himpunannya. Jadi ketika nanti ada dua buah dadu, nanti misal mata dadu satu nih ada satu, kemudian di dua ada dua, jadi 1,2, 1,3, kayak gitu ya. Masih ingat ya? Nah, kemudian gimana ketika kejadian dapat dikatakan saling lepas? Ada yang masih ingat? Tidak, Bu. Udah lupa ya? Oke, jadi kejadian saling lepas itu adalah kejadian di mana misal ada dua kejadian nih. Dua kejadian itu ada himpunan yang beririsan. Jadi ada irisannya di situ. Ada dua kejadian yang anggotanya itu sama gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti kita akan membahas terkait peluang kejadian saling bebas. Nanti kalian dibentuk kelompok, kemudian ada diskusi LKPD-nya, kemudian presentasi, dan dilanjutkan ada beberapa kuis. Sekarang coba perhatikan di fase 1 ini. Coba dicermati terlebih dahulu. Ketika melantunkan dua buah dadu merah dan putih secara bersamaan, peluang muncul angka 2 pada dadu merah dan angka 5 pada dadu putih adalah sebagai berikut. Misalkan kita bisa buat A ini kejadian muncul 2 pada mata dadu merah. Terus B itu muncul 5 gitu kan. Nanti kan 2,5 ya. Nah ini termasuk kejadian saling bebas. Jadi apa sih artinya kejadian saling bebas? Ada yang mau menanggapi permasalahan ini? Agak susah ya? Susah apa enggak? Susah, Bu. Susah. Oke, oke. Jadi sebenarnya hampir sama nanti dengan kejadian yang saling lepas itu. Nah, nanti kalian bisa didiskusikan di kelompok masing-masing. Nanti Ibu bagikan live worksheet. Nah, ini untuk kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Mbak Zalfa, Mas Faruk, Rafli, dan seterusnya. Kelompok 2 Mbak Sulika, kelompok 3 Fitri, dan seterusnya. Nah, untuk kelompok 1, kemudian kelompok
4 dan kelompok 6 nanti mengerjakan LKPDA, kemudian kelompok 2 7 itu mengerjakan kelompok LKPDB, kemudian kelompok 3, kelompok 4 itu mengerjakan LKPD kode C. Nah, ini untuk LKPD masing-masing bisa kalian akses di sini ya. Nanti untuk alokasi waktunya 25 menit dari LKPD masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sampai di sini sebelum Ibu membagi ke dalam breakout room masing-masing? Belum, Bu. Oke, sementara belum ada. Oke. Ada 6 kelompok ya tadi ya. Berbagi ke dalam 6 kelompok. Oke, silahkan masuk ke breakout room. Oke, gimana kelompok 1? Bisa mengerjakan LKPD-nya? Oh, bisa share screen, coba share screen. Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalian diskusi di breakout room ini sama di WAG ya? WhatsApp group ya? Oke. Iya, sudah. Coba nggak di Zoom? Di Zoom? Nah. Oh, oke. Pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu nih. Kontekstualnya gimana kira-kira? Kalau ini kan berarti kan masalah cerita ya. Nah, yang kamu dapatkan dulu, yang diketahui apa dituliskan di situ. Apa yang diketahui? Oke, misalkan kalau kita ambil berapa tadi ya? 1 merah, 1 putih di kotak 1 kan? 2 merah di kotak 2. Kira-kira itu kejadian apa kira-kira? Saling lepas atau saling bebas atau apa? Saling lepas? Coba. Kan ada 1 kotak nih, 1 kotak. Di situ kita mau mengambil merah sama putih. Berpengaruh nggak ketika Ibu ngambil di kotak 2? Ada pengaruhnya nggak? Ada. Apa pengaruhnya? Tapi kan dia punya miliknya masing-masing dong. Kan bukan di dalam kotak yang sama. Nah, berarti saling bebas. Karena keduanya tidak saling mempengaruhi. Oke? Nah, setelah itu diapain? Menentukan peluang dari masing-masing tadi. Bisa ya menentukan peluang?
Bisa, paham? Oke. Oke, silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Nanti akan ada sesi presentasi ya. Oke. Terima kasih kelompok 1. Yuk, Oke, gimana dari kelompok 2? Apakah ada permasalahan? ada yang bingung, Bu. Apa yang bingung? Bentar. Ini kan yang pertama itu tentang Dadu, Rini dan Tono ya, Bu. Buat ruang sampel terlebih dahulu. Ini kamu nggak bisa share screen ya? Tidak bisa, Bu. Pakai Soalnya HP? pakai HP Nggak apa-apa pakai HP share screen. Pakai HP coba. juga bisa. Bisa. Oh iya, bentar. Gimana Mbak Fitri? Bisa share screen-nya? Bentar, Bu. Ini. Udah kelihatan belum, Bu? Belum itu Mbak. Belum. Belum. Bentar. Coba di ini share atau di off cam kan dulu. Coba di off cam kan dulu. Bentar, Bu. Bentar ya. Oke, kalau misalkan nggak bisa, mungkin bisa dibantu teman sekelompoknya. Bisa? Ya, minta tolong Mbak Clara. Oke, udah. Ya, Bu. Jadi ini kelompok kami itu masih bingung, Bu. Cara pengerjaannya. Coba agak ke bawah, Clara. Nah, ini Bu, yang A. Nah, ini kan buat ruang sampel terlebih dahulu. Itu dapat 4,3 gimana, Bu? Caranya, Bu? Oke. Masih ingat pertemuan pertama ketika Ibu melemparkan 2 buah dadu di sana? Masih ingat? Iya, masih ingat, Nah, Bu. 1 dadu itu isinya mata dadu berapa aja tuh angkanya? 1 sampai 6, 1 Bu. sampai 6. Mata dadu kedua? Mata dadu kedua juga 1 sampai 6. Nah, ketika misal Ibu melemparkan 2 buah mata dadu, 2 buah dadu ini, kira-kira bisa muncul apa nih? Di mata dadu, di dadu 1 misal. Bisa 1 sama 1. Atau 1 sama 2. Nah, jadi bisa nih dadu 1 munculnya mata dadu 1, dadu 2 munculnya mata dadu 2. Jadinya apa? 1,2. Nah, 4,3 ini dari mana? Dari dadu yang satunya itu muncul 4, kemudian dadu 2 itu muncul 3. Oh ya, paham, Bu. Berarti itu kotak atas itu bisa diisi nggak? Berapa berarti isinya? Coba diisi. Itu kan live worksheet ya, bisa kalian isi sendiri. Oh ya, coba nanti kamu ya, Bu. Coba diketik coba. Coba, Ya. bentar. Nah, 1,1. itu coba ketik Clara. 1. Itu yang pertama 1,1. Betul. Terus yang bawah berapa? 2,1. Ya, sip. Bawahnya lagi? 3,1. Nah. Bawah lagi. 4,1. Oke, sip. Udah bisa ya berarti ya? Ya, Bu, sudah. Nah, sampai nanti berapa itu berarti kejadiannya? Semua kejadian itu kira-kira bisa terjadi berapa kali gitu jumlahnya?
Kalau sesuai kolom itu berarti 36 ya, Bu, Ya, ya? sip. Ada 36. Itu namanya jumlah sampel. Jadi NS ini adalah jumlah sampel 36. 36. Oh ya, paham, Bu. Mm. Kalau ke bawah lagi, Clara. Tadi itu kelompok kita masih ada yang bingung. Nah, yang B ini, Bu, gimana, Bu? Yang B, Oh, B yang itu kegiatan juga, yang kegiatan juga. oh yang kegiatan. Ini. Nah, oke. Hmm. Nah, tadi Ini yang pertama juga. Gimana? gimana? Kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu pertama angka 3, maka setelah melakukan eksperimen bagaimana menghitung peluang dua kejadian saling bebas. Nah, ini Bu, kita masih bingung kejadian saling bebas itu yang seperti apa, Bu? Oke. Nah, kejadian saling bebas ini bisa kalian dari aktivitas satu tadi ya sebenarnya. Jadi kejadian saling bebas itu adalah ketika kita memiliki dua kejadian, itu tuh nggak saling berpengaruh gitu. Kalau kejadian saling lepas kemarin kan ada pengaruhnya ya. Ya, Jadi di kejadian A sama kejadian B itu ada irisan. Nah, tapi ini kasusnya kalau kejadian saling bebas itu nggak ada irisan. Atau bisa dikatakan kayak nggak ada pengaruh sama sekali gitu. Misal ya, Ibu kasih contoh. Kalau misalkan dalam kardus itu ada jambu, kardus satu. Kardus dua ada manggis. Peluang diambil manggis sama diambil apa tadi ya? Jambu ya? jambu. Jambu itu apakah ada pengaruhnya ketika ngambilnya dari masing-masing kotak? Tidak ada, Bu, sepertinya. Nah, nggak ada. Jadi kejadian saling bebas itu seperti itu. Jadi dia nggak memiliki pengaruh. Kata kunci dari peluang dari kejadian saling bebas ini ada kata-kata dan. Oke, ada dan. Misal gini, muncul peluang diambilnya 5 jambu dan 5 manggis. Itu berarti peluangnya harus kita kalikan. Tapi kalau misalkan dia ini atau, jadi kalimatnya itu peluang muncul 5 manggis atau 5 jambu, itu kita pakainya kejadian saling lepas. Karena apa? Kejadian dan itu dua secara bersamaan gitu. Kalau atau kan kita bisa memilih salah satu kan? Oh iya, Bu. Nah, kemudian di sini nanti diisikan A itu nanti himpunannya berapa aja ya? Kemudian NA, berarti NA itu adalah jumlah himpunan, jumlah anggota himpunan tadi. Peluang masih ingat rumus peluang? NA per NS, Bu. Ya, sip, betul. Oke, Oh iya. ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba ke bawah. Sepertinya dari kelompok kami sudah cukup, Bu. Cukup. Coba nanti kalau misalkan bingung bisa ditanya lagi ya. Ya, Bu, siap. Oke. Oke, terima kasih kelompok 2. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Ya, Ibu keluar dulu. Kalau kelompok 3, gimana udah selesai belum nih? Halo Bu, sudah Bu, kami sudah menyelesaikan LKPD. Udah selesai? Nggak ada kendala sama sekali? Tidak ada Bu. Apa itu kejadian ini? Saling review dulu deh, kejadian saling lepas kemarin apa berarti? Kejadian ya? Jadi, Ada irisan ya? Oke, jadi gimana kejadian saling lepas? kejadian saling lepas itu kejadian yang saling beririsan ya Bu. Yang ada irisannya gitu Dan ya. Terus kalau ini, materi ini kejadian apa tadi? kalau yang ini yang saling lepas. Yang ini saling bebas. Oh iya Bu, Ya, terus apa itu kejadian saling bebas?
Kejadian saling bebas itu kejadian yang tidak memiliki pengaruh, tidak berpengaruh. Iya, betul sekali. Jadi kejadian yang saling bebas itu adalah kejadian yang tidak memiliki pengaruh di dua kejadian tadi, gitu ya. Itu adalah kesimpulan tadi. Ini udah selesai LKPD-nya. Mau tes aja sih Bu, ini kan udah selesai ya. Yang kegiatan satu itu kan tinggal buat himpunan aja ya Bu. Jadi yang B itu himpunannya 31, 32, 33 seperti itu ya Bu. Ya, betul. Terus? Terus untuk yang kegiatan 2 itu kan itu nyari PA-nya ya Bu. Itu dihitung dulu nilai N-nya, kemudian dibagi dari jumlah tulangnya ya Bu. Oke, sip. Jumlah Ya. semesta. Oke, sip. Bagus ya. Kelompok 3. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 1 mau presentasi Bu. Oke, kelompok 1 mau presentasi. Silakan. Izin share screen ya Bu, tapi saya pakai HP jadi saya off cam ya Bu. Iya, boleh. Sebentar. Yang lain nanti bisa memperhatikan dari kelompok 1. Dan nanti kalian bisa menanggapi ya. Apakah sudah terlihat Bu, teman-teman? Iya, sudah. Tapi HP-nya bisa di di landscape gitu nggak, Mbak? Ini kok Sebentar. kayak kurang ini. Di zoom aja kelihatan nggak Bu? Oh ya udah, boleh kalau mau zoom. Ya, bisa di. Sebentar. Ya, untuk kegiatan 1, Rini dan Tono bermain monopoli dengan menggunakan 2 buah dadu bermata 6. 2 buah dadu tersebut ditos secara bersamaan sebanyak sekali. Untuk yang A, kami sudah melakukan eksperimen melempar 2 dadu secara daring. Untuk yang A, ruang sampelnya yaitu saya bikin himpunan 11, 12, 13, dan seterusnya sehingga NS-nya itu ada 36. Selanjutnya, untuk yang B, itu menentukan himpunan dari suatu kejadian. Kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu pertama angka 3, maka A himpunannya itu ada 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Untuk yang kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu kedua angka 4, maka B sama dengan 41, 42, 43, 44, 45, 46. Apakah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3 terpengaruh kejadian munculnya mata dadu kedua angka 4? Jawabannya tidak mempengaruhi. Apakah kejadian munculnya mata dadu kedua angka 4 berpengaruh kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3? Jawabannya tidak mempengaruhi. Jadi, yang dapat disimpulkan dari kegiatan 1 itu kejadian A dan kejadian B dikatakan 2 kejadian saling bebas jika kedua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi, atau kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, dan sebaliknya. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu setelah melakukan eksperimen pada kegiatan 1, bagaimana menghitung peluang 2 kejadian saling bebas. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu pertama angka 3, maka A 31, 32, 33, 34, 35, 36. N-nya itu ada 6, maka
peluangnya itu 6 dibagi 36. Jawabannya 1/6. Untuk yang kedua, kejadian B adalah Oke, kejadian sebentar kelompok 1. Coba diinin hasilnya aja karena waktunya mungkin sudah mepet ya. Jadi kita lihat aja dulu di kejadian 2. Dapat nilainya berapa itu di peluang B? ya untuk yang kejadian B itu hasilnya 1/6. Oke, kemudian di langkah selanjutnya. Selanjutnya yang nomor 3 itu Mm-mm. jadinya P sama dengan A, Oh, irisannya sama irisan B dengan sama dengan 0. hasilnya. Untuk yang nomor 4 yaitu 1/6 dikali 1/6, jawabannya 1/36. Oke, apa yang dapat kita simpulkan di situ? Jadi yang dapat disimpulkan yaitu himpunan A irisan himpunan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Oke, terus yang ketiga udah? Udah, Bu. Oke, kok ketiga jawabannya berapa itu? Untuk yang ketiga, Pertama kan kita ini dulu ya. eh identifikasi dulu kejadiannya. Identifikasi dulu. Oh, baru harus gitu ya karena keterbatasan waktu. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk diidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya bagaimana. Kemudian nanti dicari peluang dari masing-masingnya. 1M dan 1P-nya. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Bisa ditutup dulu Mbak Zilva? Oh ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu sama kelompok 1. Ada fitur raise hand juga loh. Raise hand. Apa itu yang tepuk tangan di fiturnya itu ada ya di Zoom-nya. Kan bisa pakai itu loh untuk memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah maju. Oke, sekarang Ibu sharing terlebih dahulu. Apa sih yang dapat kita simpulkan di pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kita tadi belajar tentang apa? Kesimpulannya apa? Ya, boleh. Belajar tentang kejadian, peluang kejadian juga sama kejadian. Oke, terima kasih Mbak Soleha. Ya betul ya, jadi apa yang dikatakan Mbak Soleha tadi, jadi ketika ada dua kejadian, tapi sebenarnya bukan saling tidak berpengaruh peluangnya, tapi yang tidak berpengaruh itu kejadiannya, bukan peluangnya ya. Jadi ada dua kejadian di mana kejadian itu merupakan kejadian saling bebas, jadi keduanya itu tidak terpengaruh begitu. Nah, jadi sama yang seperti Ibu sampaikan tadi, nah kita bisa memakai rumus ini. Ketika P irisan B itu sama dengan peluang dari A dikali peluang dari B. Oke, perlu diingat bahwasannya ada kata kunci untuk memudahkan kalian. Yang mana sih kejadian saling bebas, yang mana sih kejadian saling lepas? Kata kuncinya adalah dan juga atau. Kalau dan itu untuk kejadian saling bebas, kalau atau untuk kejadian saling lepas. Kenapa gitu, Bu? Karena gini, kalau misalkan kejadian saling lepas, itu kan ada dua kejadian di mana mereka itu ada yang sama gitu. Dengan kata lain, misalkan ada kejadian muncul mata dadu 2 atau muncul mata dadu 3. Berarti kan kita bisa memilih salah satu dari dua kejadian itu karena ada opsi atau. Nah, beda lagi kalau misalkan dan. Misal kejadian muncul mata dadu 1 dan muncul mata dadu 2. Nah, ini kan ada opsi dan ada kata penghubung dan. Jadi ini merupakan kejadian saling bebas karena kita tidak bisa mengambil salah satu. Kita harus kejadian itu harus dua-duanya gitu. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, sip. Nah, ini ada kuis mungkin bisa dikerjakan dulu kuisnya. Di-scan dulu barcode-nya yuk. Waktunya cuma 8 menit.
Oke, yuk di-scan. Udah? Oke, Udah. silakan Bu. dikerjakan. Oke, udah selesai ya kuisnya? Sudah, Sudah. Bu. Oke, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Gimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Susah nggak? Pusing, Bu. Aduh, pusing. Alhamdulillah. Aduh, Lumayan, Bu. lumayan menguras tenaga. Iya. Oke, kira-kira pembelajaran apa yang besok kita perbaiki? Misal apa? Bu, besok kita pakai media apa ya, Bu? Bu, kita besok pakai games atau apa gitu? Mungkin bisa disampaikan? Ada yang pengen apa gitu? Nggak ada requestan tentang matematika? Lebih sering games atau Oh, ice breaking ya? Hmm. Oke, bisa-bisa. Bisa jadi opsi. Terima kasih, Mas Loha. Oke, nanti kalian bisa mengisi di Mentimeter ini ya. Ini bisa di-scan dulu nanti. Habis itu diisi. Nah, oke, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Jadi, pembelajaran kita di besok minggu depan itu mengenai peluang kejadian bersyarat. Jadi, setelah adanya saling lepas, nanti ada saling bebas. Ini kan saling bebas, dan besok ada namanya bersyarat. Jadi, gimana bersyarat? Itu kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya di rumah masing-masing. Oke? Baik, Ibu. Oke. Ya, terima kasih atas partisipasi pada pagi hari ini. Oke, Ibu tutup ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ibu end meeting ya.